Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Perkenalkan, nama saya Masayu Wanda Aulia dengan NIM 23005113731, kelas 23A, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP, Universitas Riau. Dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dan dosen pengampu Ayahanda Nurdiansyah MPD. Saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke daerah saya, yaitu daerah Bengkalis. Saya mengambil wilayah Bengkalis karena wilayah Bengkalis berada di dekat dengan tempat kawasan tinggal saya. Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya berada di Bengkalis Kota. Wilayah dari kabupaten ini mencangkup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan. Penduduk asli Bengkalis terdiri dari suku Melayu, suku Sakai, dan suku Akri. Ibu kota kabupaten berada di Kecamatan Bengkalis, tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta Sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah Kota Duri yang berada di Kecamatan Mandau. Masuknya Islam di wilayah Bengkalis tercatat pada tahun 1914 ketika Tuan Guru Haji Ahmad pergi ke negeri jiran Kedah, Malaysia untuk belajar Islam dengan ulama terkenal di daerah itu. Setelah menyelesaikan pendidikan, Tuan Guru Haji Ahmad menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah. Sejak itu, masyarakat Bengkalis beragama Islam dan dalam kesehariannya identik dengan budaya Islam. Perkembangan Islam di wilayah Bengkalis dapat diterangkan melalui beberapa faktor. Sejak zaman dahulu, Bengkalis telah menjadi tempat penting dalam arus lintas niaga di Selat Malaka yang merupakan hubungan strategis dengan Malaka, yang merupakan pusat kekuatan Islam di Sumatera. Kedatangan Tuan Guru Haji Ahmad pada tahun 1914 yang menyelesaikan pendidikan di negeri jiran Kedah, Malaysia, dan kemudian menunaikan rukun Islam kelima di Mekah memperkuatkan kepercayaan masyarakat Bengkalis terhadap Islam. Pada tahun 1928, Haji Ibrahim bin Abu Bakar dan kawan-kawannya mengakibatkan pembangunan sebuah surau di tepi Muara Montai yang sekarang adalah tanah. Sejak itu, masyarakat Bengkalis beragama Islam dan dalam kesehariannya identik dengan budaya Islam. Sebagai daerah yang memiliki letak strategis, Bengkalis memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi termasuk sektor migas, pertanian, peternakan, dan pariwisata. Hal ini memungkinkan pembangunan ekonomi yang berkembang yang dapat menciptakan kemungkinan perkembangan agama Islam di wilayah Bengkalis. Pada tahun 1977, pemerintah menetapkan Surat Dirjen Bimas Islam yang menjadikan daerah hukum Pengadilan Agama Bengkalis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan fasilitas untuk mengembangkan agama Islam di wilayah Bengkalis. Selain itu, masyarakat Bengkalis beragama Islam dan dalam kesehariannya identik dengan budaya Islam. Upacara-upacara tradisional yang cenderung dengan tradisi Islam dan nilai-nilai kehidupan bernuansa Islami menjadi bagian dari falsafah Melayu. Keseluruhan ini menunjukkan bahwa perkembangan Islam di wilayah Bengkalis telah terus berkembang dan memiliki potensi yang besar untuk menjadi wilayah yang lebih kuat dan beragama Islam. Islam masuk ke Bengkalis pada masa Kesultanan Malaka
Pada saat itu, ajaran agama Islam di Kesultanan Malaka membawa perubahan pada sistem kepercayaan kehidupan sosial, ekonomi, serta politik. Pada saat ini, sebagian besar penduduk masyarakat menganut agama Islam. Berdasarkan cerita rakyat yang ada, dimulai pada tahun 1945, Bengkalis hanya merupakan kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678, daerah ini menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Arab, dan Jawa yang membawa dagangannya bersama dengan pedagang dari luar. Pada saat itu, terdapat tokoh ulama dan pendidikan Islam bernama Tuan Guru Haji Ahmad yang merupakan berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Bengkalis pada awal abad ke-20. Meskipun detail proses penyebaran Islam di Bengkalis belum banyak, keberadaan makam tua dan sebagian besar penduduk penganut Islam menunjukkan sejarah dan penganut Islam yang kuat di wilayah Bengkalis. Sekian penjelasan saya tentang masuknya Islam di daerah Bengkalis. Pembuatan video ini dilakukan untuk melengkapi nilai pada mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Saya Masayu Wanda Aulia, selaku pembincang pamit undur diri. Bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penjelasan saya, minta maaf. Dan terima kasih sudah melihat video saya hingga akhir. Sampai jumpa.